Perkenalkan, nama saya Iko Mangyasa Suratmaja, nomor absen 8. Di sini saya akan presentasikan tentang VOC bubar karena korupsi. Setelah berdiri hampir 2 abad, VOC dibubarkan penyebabnya korupsi dalam pemborosan angguran. Tidak kurang dari 290 kapal kongsi dagang Hindia Timur tenggelam di lautan Indonesia. Selain pertempuran dagang kongsi dagang pesaingnya maupun dengan penguasa-penguasa Nusantara, banyak kapal karam karena kelebihan muatan dengan barang dengan dagangan pribadi. Perdagangan pribadi atau perdagangan gelap merupakan salah satu bentuk korupsi pejabat VOC. Korupsi sebagai penyebab keruntuhan membuat VOC diplesetkan menjadi Vergaan onder Krupiti, runtuh lantaran korupsi. Menurut sejarawan Ong Hok Ham, perdagangan pribadi atau perdagangan gelap disebut Morshandel, perdagangan kecil. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan VOC, praktik korupsi kian merajalela, mulai dari menyunat uang kas dan anggaran VOC sampai memeras penduduk. Selain Morshandel, menurut Prakriti Tesombolon dalam Menjadi Indonesia, praktik korupsi berupa memotong keuntungan yang menjadi hak VOC, memaksa rakyat menyerahkan hasil bumi lebih dari ketentuan, sengaja mengajukan target setoran di bawah potensi, memaksa penduduk menyerahkan peti dan menerima hadiah dari para penjilat. VOC juga mewajibkan Gubernur Jenderal setor pemasukan Rp150.000 per tahun, Presiden di Solo Rp80, dan Presiden di Yogyakarta Rp70. Gaji pegawai VOC yang rendah dituding sebagai penyebab korupsi. Seorang juru tulis bergaji bulanan 16-24 gulden dan Gubernur Jenderal bergaji 600-700 gulden. Dengan korupsi sebagian besar, Gubernur Jenderal berhenti dari jabatannya sebagai orang kaya. Beberapa di antaranya jadi jutawan. Menurut Ong, latar belakang para penjabat VOC juga menjadi penyebab korupsi. Mereka memiliki motivasi petualangan dan keuntungan banyak di antaranya mereka berasal dari kalangan bangsawan yang miskin karena tidak berhak atas warisan berdasarkan undang-undang kebangsawan Eropa. Hanya anak tertua yang sah yang berhak atas seluruh warisan orang tuanya. Mereka terbiasa hidup mewah, namun kemudian tak lagi memiliki sumber kekayaan untuk mendukung gaya hidupnya. Pemimpin VOC di Belanda insyaf bahwa gaji yang mereka bayarkan ala kadarnya dan sadar bahwa para penjabat dapat menyedot keuntungan yang besar dari jabatan mereka. Oleh karena itu, pemimpin VOC di Belanda maupun di koloni menjual jabatan. Demi jabatan sebagai gubernur VOC di pantai utara Jawa, seorang bangsawan Diederik der van Hongrop pembayaran sekian ribu gulden kepada penguasa VOC di Belanda, Gubernur Jenderal di Batavia, dan Gubernur Semarang. Ayahnya, penjabat tinggi VOC terkenal sangat korup, tewas tenggelam bersama kapal VOC beserta barang dagangannya pribadinya. Pada tanggal 25 April 1722, Gubernur Jenderal Hendrik Zwaarderkron pemerintahan eksekusi mati 24 jabat rendah VOC yang semuanya Indo sampai Eropa atau pribumi karena menyeludupkan rempah-rempah. Menurut Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada, tindakan terhadap pelaku korupsi berkedudukan tinggi hanya dua, memencet atau memutuskannya
ke tempat lain. Margana mengatakan bahwa korupsi terjadi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang. Banyak para pejabat VOC di daerah memanfaatkan kekurangan kapal-kapal untuk operasional dan dagang dengan menggunakan kapal-kapal pribadinya. Demikian juga terjadi markup biaya-biaya ekspedisi baik untuk patroli bajak laut, perang maupun kegiatan operasional dagang. VOC berurusan dengan politik kerajaan di Nusantara sehingga mereka terlibat dalam berbagai peperangan baik di Jawa, Sulawesi maupun Maluku. Puluhan perang ini telah menguras habis kas perusahaan. Ekspedisi militer dalam pengurus keuangan VOC sehingga terlilit utang yang sangat besar. Sementara itu, kata Mona, akumulasi kapital hanya terjadi pada elit-elitnya di 8 kamar dagang. Ketika bangkrut, VOC tidak dapat membayar dividen. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan padamu Santi, Om Santi 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 Om.